Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Baik, kita akan memasuki agenda pembelajaran. Agenda pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama yaitu lafaz-lafaz hadis. Kita akan membaca seperti biasa. Yang kedua, penjelasan hadis. Dan yang ketiga, keterkaitan hadis dengan sikap optimis dan sabar. Yang keempat, contoh ilustrasi hadis atau gambar penerapan sikap optimis atau sabar. Memasuki agenda yang pertama yaitu lafaz hadis. Di sini lafaz hadis ada 2. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala nasabin wala hum wala khusnin wala adan wala ghama hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapus bagian dari dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau biasa kita sebut dengan muttafaqun alaih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yusibuhu adan min maradun fama siwahu illa khattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttus syajaratu warokoha, yang artinya tidaklah seorang muslim mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memasuki agenda pembelajaran selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan suatu sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik kesalahan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan lain sebagainya. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah kita lakukan. Ujian dan cobaan yang menimpa seorang hamba itu beraneka ragam jenisnya. Ada yang berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan psikis dan hati. Juga ujian itu ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang dari diri sendiri, ada yang dari pihak luar, seperti santet atau kiriman-kiriman lainnya. Seorang muslim harus yakin bahwa semua ujian dan cobaan itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan sabar, ridho, dan syukur. Kewajiban menerima segala ujian dan cobaan dari Allah itu berkaitan dengan kepasrahan dan keridhaan, serta larangan untuk menghadapi ujian dengan menggerutu atau berkeluh kesah. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah sebagai penggugur dosa sekaligus sebagai ladang pahala baginya dengan syarat diterima dengan sabar, yaitu dengan kita selalu bersabar ketika kita mendapatkan suatu ujian atau cobaan tertentu. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan menjadikan ujian dan musibah itu sebagai penembus dosa serta penambah pahala. Jadi ketika kita mendapatkan suatu cobaan atau ujian, maka ada salah satu, kalau tidak dosa kita yang berkurang,
berarti pahala kita yang bertambah. Nasihat bagi orang yang sedang mengalami musibah dan cobaan untuk merenungkan akan keutamaan dan kebaikan yang ada di balik musibah dan cobaan yang sedang dia hadapi agar tidak berkeluh kesah dan merasa sedih berlebihan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu musibah, itu tidak boleh berkeluh kesah dan merasa sedih yang berlebihan. Untuk agenda pembelajaran yang selanjutnya, yaitu keterkaitan hadis di atas dengan sikap optimis dan sabar. Kedua hadis di atas itu mengajarkan kita untuk selalu beroptimis dan bersabar. Dalam hadis tersebut, sikap optimis memungkinkan seorang untuk memandang musibah sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan pahala. Sementara sikap sabar dapat membantu dalam menerima dan menghadapi cobaan dengan ketenangan dan keteguhan hati. Dengan demikian, sikap optimis dan sabar berperan penting dalam menghadapi penyakit atau gangguan. Sesuai dengan ajaran hadis bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa melalui musibah tersebut. Agenda pembelajaran yang selanjutnya ialah ilustrasi penerapan sikap optimis dan sabar. Gambar yang pertama ialah contoh dari orang yang bersabar. Gambar ini dapat dianggap sebagai penerapan sikap bersabar dalam menghadapi suatu ujian atau cobaan dari Allah, karena terdapat beberapa alasan yang dapat dihubungkan dengan konsep bersabar. Yang pertama, orang yang duduk di bangku terlihat tenang dan santai, menikmati suasana yang damai. Hal ini menggambarkan bagaimana sikap bersabar dapat membantu seorang untuk tetap tenang dalam menghadapi ujian atau cobaan dengan ketenangan pikiran dan hati. Yang kedua, pohon di sebelah bangku memberikan perlindungan dan kenyamanan setelah dedaunan yang lebat dalam konteks ujian atau cobaan. Pohon ini dapat diartikan sebagai dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada individu yang sedang menghadapi ujian. Seperti pohon yang memberikan naungan, Allah juga memberikan perlindungan dan petunjuk kepada hambanya ketika diuji. Selain itu, latar belakang gambar yang menampilkan matahari terbenam dengan warna-warna yang indah dan menyenangkan juga memiliki makna. Matahari terbenam merupakan simbol harapan dan optimisme dalam menghadapi cobaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa setelah kesulitan pasti ada keindahan dan kebahagiaan yang akan datang. Dalam konteks ini, gambar tersebut mengajarkan bahwa dengan bersabar kita dapat melewati ujian atau cobaan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kebaikan di masa depan. Secara keseluruhan, gambar ini dapat dianggap sebagai penerapan sikap bersabar dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah melalui suatu elemen-elemen yang ada di dalam gambar tersebut. Untuk gambar yang kedua, yaitu gambar tersebut dapat dianggap sebagai penerapan sikap optimis dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah, karena terdapat beberapa elemen yang mendukungnya. Yang pertama, pemandangan yang disajikan dalam gambar menunjukkan kecerahan dan keindahan. Matahari yang bersinar terang dan langit yang cerah dengan awan-awan putih memberikan kesan positif dan menunjukkan bahwa ada harapan dan kebahagiaan di tengah-tengah ujian atau cobaan. Yang kedua, orang yang berdiri di atas papan selancar di tengah ombak melambangkan ketangguhan dan tekad dalam menghadapi tantangan meskipun ada ombak yang besar dan mengintimidasi di sekitarnya. Orang tersebut tetap berdiri dengan bersikap percaya diri dan berani. Hal ini menggambarkan sikap optimis dalam menghadapi cobaan, di mana
individu tetap yakin bahwa mereka mampu menghadapinya dengan penuh keyakinan dan semangat. Selain itu, ekspresi wajah orang tersebut yang ceria dan tangan yang diangkat ke atas memberikan kesan kegembiraan dan kegembiraan di tengah-tengah tantangan. Ini menggambarkan sikap optimis dalam menghadapi ujian, yaitu kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan kegembiraan di tengah-tengah kesulitan. Secara keseluruhan, gambar tersebut dapat dianggap sebagai merupakan sikap optimis dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah, karena menggambarkan kecerahan, keteguhan hati, dan kegembiraan di tengah-tengah tantangan. Sekian pertemuan pada kali ini. Saya Muhammad Rafiul Ubat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.